Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi Kesehatan ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang apa sih definisi sistem informasi dan juga teknologi. Nah, mungkin kita cukup familiar dengan sistem informasi dan teknologi. Jadi kalimat ini sudah umum apalagi di era sekarang ya, kaitannya dengan informasi dan teknologi. Tapi mungkin kita kadang juga bertanya-tanya, kenapa kok informasi ini kok kata-kata atau menjadi sebuah kalimat yang sering disandingkan dengan teknologi gitu. Nah, kaitannya sebenarnya apa sih? Tuh. Nah, untuk sekarang kita coba akan membahas tentang apa definisi sistem informasi dan teknologi. Oke. Sistem informasi merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk merujuk kepada interaksi antara individu, proses algoritmik, data, dan juga teknologi. Sistem informasi merupakan data yang diolah supaya menjadi berguna bagi orang dan membantu untuk pengambilan putusan dari masalah tertentu. Gitu. Nah, sebenarnya dari informasi mungkin dahulunya, nah, itu masih ya berupa informasi yang manual ya, atau juga informasi yang tidak se tidak digital seperti yang sekarang. Akan tetapi sistem informasi ini adalah dilakukan oleh individu dengan merujuk interaksi antara individu, dan di sana ada proses algoritmik, data dan teknologi. Algoritmik ini gampangannya gini. Nah, ada suatu perpindahan atau data atau algoritma itu kan asal kata dari itu apa, kode ya, kode ataupun sandi ataupun data yang terintegrasi. Nah, mudahnya kalau dulu itu mungkin informasi bisa kita baca dengan tulisan, atau dulu ada koran, atau ada poster, misalkan seperti itu. Dulu semuanya berupa itu, tapi dalam proses informasi di zaman sekarang itu juga ada proses algoritmik, data, dan juga teknologi. Nah, mudahnya itu seperti ini. Komputer itu adalah suatu alat yang bisa mentransformasikan dari sebuah data ataupun algoritma, nah sehingga bisa nanti menampilkan data dan algoritma tersebut menjadi sebuah informasi. Nah, informasi bisa berupa tulisan, bisa berupa audio, bisa berupa suara. Nah, proses itu tadi, nah proses algoritmik dan data serta teknologi inilah yang dikatakan sebagai suatu sistem informasi. Nah, gitu. Jadi ada proses itu tadi sampai data itu memang bisa dipahami oleh individu yang lainnya. Jadi sistem informasi merupakan data yang diolah supaya menjadi berguna bagi orang dan membantu untuk pengambilan putusan. Jadi kalau di masa lalu hanya cukup dengan poster, cukup dengan leaflet, dan juga cukup dengan hal-hal yang sifatnya manual dan terbatas gitu. Kalau kita masuk kepada sistem informasi itu sudah lebih jangkauannya atau cakupannya itu sudah lebih besar, sehingga dapat membantu dan dalam pengambilan putusan dari masalah tertentu. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita pecah, oh itu informasi kok sifatnya informasi kok harus tersistem ya. Iya, karena sistemnya itu akan membuat informasi ini lebih membantu untuk pengembalian putusan dari suatu masalah atau suatu keadaan gitu. Nah, sistem informasi menurut para ahli, menurut John Forbes Ness atau John Ness, mungkin kita pernah lihat film peraih Oscar yang dibintangi oleh Russell Crowe, kalau tidak salah tahun 2001 ya, ada film namanya Beautiful Mind. Nah, Beautiful Mind yang menceritakan tentang seorang profesor matematika Amerika yang
mengalami penyakit gangguan atau mengalami gangguan jiwa. Nah, tapi dia bisa mengatasi gangguan kejiwaan tersebut hingga meraih Nobel di tahun 94, dan ini difilmkan film Beautiful Mind tahun 2001 juga. Film ini meraih penghargaan Oscar. Nah, orang yang difilmkan tersebut, Prof. Nash, itu adalah ini ahli matematika yang juga memberikan pendapat tentang sebenarnya sistem informasi itu apa sih. Nah, menurut ahli salah satunya adalah Prof. Nash menyampaikan bahwa pengertian sistem informasi adalah gabungan antara manusia, fasilitas, atau alat teknologi. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada teknologi, ada medianya, ada prosedur, pengendalian, dan ditujukan untuk pengaturan jaringan komunikasi. Jadi proses transaksi rutin dan membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan penyediaan dasar untuk pengambilan putusan yang sangat tepat. Nah, jadi sistem itu tadi sudah cukup kompleks sehingga bisa menjadi penyedia dasar untuk pengambilan keputusan. Selain proses yang tadi saya sampaikan tadi, juga ada media juga di sana. Nah, media itu kan juga bermacam-macam. Kita nanti akan belajar tentang macam-macam media juga di semester 3. Jadi ada perkuliahan pendidikan dan promosi kesehatan. Nanti kita akan diajari di sana untuk lebih detail, dan juga prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk pengaturan jaringan dan komunikasi. Jadi itu. Selanjutnya juga sistem informasi menurut para ahli. Nah, ini menurut Kertahadi, sistem informasi menjadi alat penyajian data informasi dengan berbagai bentuk agar bermanfaat untuk penerima dan memiliki tujuan yang memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian operasional suatu perusahaan, misalkan dalam pelayanan sinergi organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Nanti kita akan bahas sedikit pentingnya sistem informasi nanti untuk kesehatan, khususnya keperawatan itu seperti apa. Oke, di sini komponen sistem informasi ya, ada 3. Yang pertama komponen input, komponen model, dan juga output. Inputnya adalah data yang masuk dalam lalu diproses demi memecahkan setiap permasalahan yang sedang dihadapi para pengguna. Nah, yang kedua komponen modelnya adalah input masuk ke suatu sistem, diproses di komponen model. Proses dilakukan melibatkan kombinasi prosedur, logika, dan model matematika agar output bisa sesuai dengan harapan. Dan komponen outputnya bisa disebut sebagai keluaran atau hasil informasi yang memiliki kualitas. Maka dari itu bisa menjadi dokumentasi untuk semua tingkat manajemen dan juga semua pemakaian sistem. Jadi kalau kita kembalikan kepada komponen sistem informasi, kita sudah termindset ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi, tidak hanya menyampaikan, misalkan kita sebagai petugas kesehatan gitu, ya sudah, saya punya leaflet, saya lakukan penyuluhan, setelah itu selesai. Tidak. Nah, inputnya itu seperti apa? Nah, datanya harus kita proses dulu, dan juga permasalahan apa yang nanti yang sedang dihadapi oleh para pengguna, kita juga harus mengetahui itu, sehingga ketika kita akan melakukan atau memberikan informasi, nah informasinya sudah tepat sasaran gitu. Terus juga modelnya, nah model nanti yang dipakai itu seperti apa. Nah, proses ini melibatkan kombinasi prosedur, logika, dan model matematis agar output bisa sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan model, saya ingin menggunakan model ceramah, saya ingin menggunakan multimedia, misalkan gitu, menggunakan video, menggunakan misalkan audio visual dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga harus tahu, karena itu termasuk dalam model dan juga outputnya. Jadi luarannya nanti hasil informasi yang dimiliki itu kualitasnya seperti apa, dan itu juga bisa didokumentasikan untuk semua tingkat manajemen, sehingga semua sistem ini bisa
lihat sebagai satu kesatuan utuh yang memang dapat diaplikasikan dengan baik. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Dan yang keempat ada itu komponen teknologi, yang kelima komponen basis data, dan juga komponen kontrol. Gitu. Yang keempat ini setelah kita misalkan 3 komponen untuk sistem informasi, input, proses, dan output. Nah, kita di sini juga ada komponen teknologi, yaitu bertindak sebagai alat dan mempunyai alur sistem informasi. Jadi teknologi inilah yang nanti akan punya alur mulai dari input dan juga menjalankan fungsi modernnya penyampaian dan mengakses data yang masuk dan menghasilkan output yang mempunyai kualitas tinggi. Dan yang kelima yaitu komponen basis data. Nah, data yang sudah masuk lalu disimpan ke dalam basis data atau komponen basis data. Jadi sekumpulan data yang dihubungkan oleh software pengelola database. Nanti informasi yang kita dapatkan atau output yang sudah kita hasilkan nanti juga bisa dinilai. Nah, ini setelah saya misalkan melakukan penyuluhan gitu, ini efektif atau tidak sih? Feedback atau output yang saya dapat itu apa? Nah, itu juga bisa kita ukur nantinya. Dan juga ada komponen kontrol juga menjadi pengendali, tapi hanya untuk menjadi pengendali jika terdapat gangguan pada sistem informasi. Jadi sebenarnya sangat menarik ya, dan begitu kompleks ketika kita berbicara tentang sistem informasi. Dan nanti informasi yang sebenarnya poin sederhananya ketika kita menyampaikan informasi yang akan diberikan itu efektif. Nah, itu saja dari beberapa komponen yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Nah, ini beberapa contoh tentang sistem informasi. Yang pertama contoh sistem informasi pertama, knowledge work system atau jenis sistem informasi yang memuat banyak informasi terkini mengenai ilmu pengetahuan yang dimuat lalu bisa diakses pengguna dan digunakan untuk memecahkan macam-macam masalah. Nah, jadi informasinya sudah sudah ada lah di dalam sehingga mudah diakses. Nah, itu makanya di sana ada internal knowledge base. Jadi softwarenya bisa berupa grafik atau visual, bisa modeling atau simulasi, terus juga dokumen manajemen komunikasi. Nah, user interface atau kita bisa melihatnya secara langsung. Dan juga jadi kalau sekarang mungkin sistem informasi yang terintegrasi seperti ini bisa kita akses di internet gitu. Jadi membuat misalkan ada suatu website yang memuat banyak informasi terkini mengenai pengetahuan. Nah, misalkan gitu. Terus juga ada sistem informasi juga yang misalkan terintegrasi ya, atau transaction processing system. Nah, jadi jenis ini biasanya digunakan untuk instansi yang melakukan kegiatan secara rutin seperti operasional rutin, yaitu melakukan transaksi keuangan. Oh, ini misalkan di perkantoran, nah, atau di mahasiswa. Nah, misalkan di mahasiswa sudah punya sistem yang terintegrasi seperti ini, misalkan dari BEM untuk melakukan pengecekan keuangan dan hasil pulang. Kalau di kampus kita kan ada sistem atau sistem informasi di universitas kita yang sudah terintegrasi baik dari data dosen, mahasiswa, registrasi, masalah keuangan dan lain sebagainya. Itu dinamakan sebagai transaction processing system yang hanya untuk bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika yang ada di universitas tersebut. Nah, itu. Ada Office Automation System. Nah, ini juga contohnya bertugas untuk menyatukan beberapa peralatan IT di dalam jaringan tertentu dan dipusatkan pada server tertentu. Penyatuan peralatan IT dan anggota atau pekerja dilakukan memiliki tujuan agar mempermudah dan memberikan efisiensi dalam komunikasi. Nah, ada yang seperti ini juga.
Jadi dari komputer sampai ke gadget yang ada, atau juga misalkan gini dari komputer. Nah, terutama ini masalah mempermudah dan memberikan efisiensi dalam komunikasi. Misalkan laptop atau komputernya itu bisa terpusat dalam satu server tertentu gitu. Nah, ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan nanti akan lebih mempermudah. Nah, di sana kan gambarnya terintegrasi, yang mulai dari ada komputernya, ada sampai ada printernya juga. Nah, itu kan sudah terintegrasi, jadi jadi lebih efisien gitu. Nah, kita masuk ke teknologi. Setelah kita membahas tentang sistem informasi, kita akan berbicara tentang teknologi. Sebenarnya teknologi itu apa sih? Adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, prinsip dari teknologi adalah mempermudah mempermudah pekerjaan manusia. Nah, namanya seperti itu. Jadi semakin lama, contohnya seperti ini, misalkan seperti terjadinya revolusi industri, misalkan terjadinya revolusi industri di Eropa, sehingga pada saat itu hampir setiap pabrik dan juga setiap perusahaan yang akan memproduksi suatu barang yang semula digunakan oleh atau membutuhkan banyak sekali tenaga manusia, akhirnya diciptakan suatu teknologi yang hasilnya lebih bisa memproduksi lebih banyak dan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Dan penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan penggunaan sumber daya alam. Jadi menjadi alat-alat yang sederhana, sama seperti laptop yang kita pakai. Itu juga salah satu contoh teknologi, ataupun AC, lampu dan lain sebagainya. Teknologi menurut para ahli. Nah, misalkan menurut Iskandar Alexander, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang atau memperkuat dan membuat lebih ampuh anggota tubuh panca indera dan otak manusia. Yang kedua, menurut Manuel Castells, pengertian teknologi adalah suatu alat, aturan dan prosedur penerapan pengetahuan untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan adanya penggunaan. Nah, di sini jenis-jenis teknologi sebenarnya ada banyak, mulai dari teknologi informasi, komunikasi, transportasi, pendidikan, medis, produksi, dan lain sebagainya. Yang secara umum adalah 6 ini. Manfaat teknologi bagi manusia. Nah, teknologi adalah untuk mempermudah dan mempercepat berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang kehidupan. Dan khususnya manfaat teknologi di bidang medis adalah juga sangat dirasakan di bidang medis, di mana penemuan berbagai metode, obat-obatan, peralatan, dan mesin terbaru dapat membantu dokter dan perawat melakukan pekerjaan mereka. Nah, itu dari segi medis dan juga keperawatan ya. Walaupun demikian, teknologi juga bermanfaat juga bagi secara umum pelayanan kesehatan, misalkan mulai dari tindakan preventif atau pencegahan. Nah, kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan penyuluhan, misalkan untuk promosi kesehatannya. Nah, penyuluhan dan banyak teori dan artikel yang menyampaikan bahwa audiovisual itu lebih efektif ketika kita menyampaikan suatu pendidikan dan promosi kesehatan daripada hanya visual saja. Itu. Dan juga apalagi masuk pada kuratif atau pengobatan. Sekarang teknologi hutan itu sudah banyak
ditemukan alat-alat misalkan seperti alat bedah dan sebagainya. Dan jangan lupa juga injeksi itu juga salah satu pengembangan teknologi di masa sekarang. Jadi sebelumnya misalkan injeksi itu berupa tidak disposable seperti sekarang. Misalkan dari yang semula dari logam sehingga sekarang dibuat dari plastik sehingga bisa sekarang pakai. Jadi banyak sekali manfaat teknologi. Nah, mungkin itu saja sedikit review dari sistem informasi dan teknologi kesehatan dari saya. Untuk yang selanjutnya kita bisa membahas di forum di e-learning yang sudah ada. Terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.